Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sehat buat kita. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pendidikan agama Kristen. Namun sebelum kamu belajar, persiapkan dulu buku paket kamu, Alkitab kamu, dan semua alat-alat belajar yang akan kamu pakai. Dan sebelumnya, kamu siap-siap dulu. Dan sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena kami sehat hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati kami. Berkati aku Tuhan, berkati orang tuaku, bahkan berkati guru-guruku, supaya kami dapat melaksanakan proses belajar ini dengan sempurna. Terima kasih Bapa, amin. Anak-anak ibu semuanya, mari kita lihat materi kita pada hari ini dengan judul Memilih Tidak Berputus Asa, dengan nats Alkitab dari Matius 6 ayat 25 sampai 33. Kamu boleh buka Alkitab kamu dan baca semuanya. Dengan indikator 1, siswa dapat menjelaskan arti berputus asa dan perbedaannya dengan berpengharapan. 2. Siswa dapat menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. 3. Siswa dapat menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. 4. Siswa dapat memulai mempraktekkan hidup tidak khawatir dan tidak putus asa. Para ahli ada menemukan 2 cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan. Yang pertama adalah fight, yang artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Dan yang kedua adalah flight, artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Nah, anak-anak ibu semuanya, yang manakah cara yang kamu lakukan dalam menghadapi kesulitan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu di mana keadaan seseorang tidak memiliki harapan. Sejak beberapa tahun belakangan ini kita banyak membaca bagaimana cara-cara orang yang sudah putus harapan bahkan sampai bunuh diri. Padahal selaku orang Kristen kita sangat dilarang untuk bunuh diri karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bunuh diri bisa dilakukan seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti sehingga ia tidak lagi melihat apa gunanya untuk melanjutkan hidup. Itulah orang yang bunuh diri. Mari kita buka Alkitab, kita buka dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kalau sudah kamu baca, kamu akan mengerti bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan di sana bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan kita, bagaimana Tuhan itu mengasihi kita,
bagaimana Tuhan itu memberikan kehidupan kepada kita. Nah, silakan anak-anak ibu untuk membacakan Matius 6 ayat 25 sampai 34. Setelah kamu membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34, ada 3 pesan Yesus. Yang pertama, jangan khawatir tentang makan, minum, dan pakaian. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Sebagai contoh, burung di udara tidak menanam namun bisa makan. Yang kedua adalah yang utama dalam kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Serahkan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membenahi. Dan yang ketiga, jangan khawatir akan hari esok. Mari kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, maka apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hal yang kita butuhkan memang merupakan suatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang di lingkungan kita. Kamu boleh baca Matius 7 ayat 9 sampai 11. Dan yang ketiga adalah kita harus gigih meminta untuk mendapatkannya. Kamu boleh baca di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Demikian materi kita pada hari ini, dan sebagai tugas kamu adalah yang pertama, pelajari lagu yang ada di dalam video ini. Kemudian kamu nyanyikan, videokan, dan kirim ke WA ibu secara pribadi. Dan tugas yang kedua adalah baca Matius 6 ayat 25 sampai 34, tuliskan apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang percaya untuk